Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sambutan dan kata terlebih dahulu sebelum kita masuk ke kajian. Kepada Ibu Ekor ini kami persilahkan. Pak Purwati mawon. Kepada Pak Purwati kami persilahkan. Masih termute Pak Pur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Eli Nurhayati PhD Psikolog yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk sharing pada malam hari ini pada acara Muhammadiyah with You pada pesantren COVID Muhammadiyah ini. Juga kami ucapkan selamat datang pada seluruh jamaah Zoomiyah, baik dari shelter-shelter pesantren COVID Muhammadiyah maupun shelter-shelter yang lain, jika ada yang berkenan bergabung, pengurus-pengurus Muhammadiyah, Aisyah, dan urtum-urtumnya dari manapun juga yang berkenan hadir pada kesempatan ini, saya ucapkan selamat bergabung. Juga para ibu bapak dokter dari PKU Muhammadiyah Gamping, PKU Muhammadiyah Yogyakarta, maupun tenaga medis dari rumah sakit, klinik-klinik, layanan, baik yang dari Muhammadiyah maupun dari manapun juga kami ucapkan selamat datang. Mungkin sedikit informasi kepada Ibu Eli, bahwa kegiatan ini merupakan salah satu dari kegiatan pesantren COVID Muhammadiyah yang pada awal mula dimulai dari sejak bulan Agustus oleh MPKU PP Muhammadiyah dengan PKU Muhammadiyah Gamping, kemudian nyambung dengan PKU Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Lalu pernah lulus semua santrinya, alhamdulillah ketika itu kira-kira 1 minggu atau 10 hari, tapi sesudah liburan akhir pekan panjang dulu itu bulan September kalau tidak salah, terus mulai masuk lagi para santri-santri untuk nyantri di pesantren COVID di Gedung Pimpinan Pusat Aisyah yang di sebelah PKU Yogyakarta. Bahkan kemudian kita khawatir kalau tidak nampung lagi sehingga terus menggandeng Unisa untuk kita meminjam asramanya sebagai shelter, sebagai tempat santri untuk mengisolasi diri karena terkonfirmasi positif. Nah, sampai sekarang ini setiap malam itu selalu diadakan kajian, Bu Eli, dengan materi selalu bergiliran antara materi keagamaan, materi psikologi, dan materi kesehatan. Baik kesehatan dari sisi dokter, kefarmasian, bahkan juga dari sisi yang lain. Kalau tidak salah, besok tanggal berapa itu akan ada dari teknik kimia yang akan berbicara tentang bagaimana pembuatan vaksin gitu, karena perdebatan tentang vaksin sampai hari ini masih terus berjalan. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Bu Eli yang sudah berkenan untuk bergabung pada kesempatan ini, dan kepada jamaah sekalian, monggo kita ikuti paparan-paparan dari Bu Eli nanti yang diberi judul sebagai reframing ya Bu ya. Apa itu
Apa itu reframing? Monggo kita simak bersama-sama nanti. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung berlangsungnya acara ini. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu. Baik, waktu saya kembalikan kepada Mas Afdal. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Purwadi yang telah memberikan sambutan dan prakatannya dan juga telah selalu mengawal kajian Muhammadiyah Widjio setiap harinya. Baik, berikutnya Bapak Ibu kita masuki ruang kajian. Tema kita malam hari ini yaitu reframing. Nah, apa itu dan bagaimana? Nah, pemateri kita yakni Ibu Dr. Anda Eli Nurhayati, MPH PhD Psikolog. Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini, pada malam hari ini kita semua diberi limpahan rahmat, ya Ibu dan Bapak sehat, masih bisa menghadiri forum Zoomiyah Muhammadiyah Widjio, keren sekali ini judulnya, dan juga diberikan kerentak untuk mendengarkan atau datang di forum ini yang luar biasa, pesantren COVID. Yang saya hormati para pengurus, Ibu dan Bapak pengurus pesantren COVID, khususnya Pak Purwadi yang ini adalah senior dan juga kawan satu fakultas ini, satu rumah di kampus yang memberikan tugas pada kami malam ini. Yang saya terus terang bingung, waduh ini mau cerita apa ya? Gitu. Karena pasti ini bukan kuliah, tapi forum sharing ya. Jadi saya ingin sharing kok tiba-tiba kerentaknya itu ingin cerita soal reframing. Nah, saya yakin Ibu dan Bapak sudah sering mendengar ya reframing, apalagi frame. Frame itu ya ini kacamata saya ada frame-nya, ada bingkainya. Lalu juga figura-figura yang ada di dinding itu juga ada frame-nya. Lalu kaca jendela itu juga ada frame-nya. Jadi bingkai gitu. Ini di Zoom juga banyak frame ya. Frame masing-masing screen dari yang hadir. Nah, reframing ini menurut saya sebuah keterampilan yang penting sekali, yang sebaiknya kita miliki, karena memang sebetulnya ternyata ajaran agama yang ada di Al-Quran, paling tidak dari kalau saya mendengarkan pengajian itu, kalau belajar psikologi itu ternyata ketika dikelopkan dengan belajar agama, ternyata kok ya di Quran tuh itu ada semua gitu. Nah, salah satunya reframing ini menurut saya. Nanti kita bisa diskusikan ya Ibu dan Bapak. Jadi memang reframing ini adalah sebetulnya ya dari kata dasar frame tadi, kemudian ada re. Jadi istilahnya mungkin diframekan ulang gitu ya. Diframekan kembali. Nah, artinya diframekan kembali itu berarti mungkin lukisannya atau gambarnya mungkin masih sama, tapi frame-nya yang diganti. Nah, gitu. Jadi, dan ini kita terapkan dalam melihat dan menjalani kehidupan kita. Nah, sehingga memang reframing ini sebenarnya adalah aktivitas kognitif ya, atau otak kita yang bekerja untuk membingkaikan ulang atau membingkaikan kembali sesuatu hal yang kita alami, satu pengalaman yang kita rasakan itu buruk atau negatif. Nah,
dengan keterampilan otak kita, pengalaman yang buruk itu atau sesuatu hal yang buruk yang menurut kita menimpa kita, itu kemudian dibingkai ulang sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang positif. Jadi memang itu memaknai sesuatu yang kita rasakan negatif, tapi kemudian kita maknai menjadi sesuatu yang positif. Nah, itu reframing sebetulnya. Dan karena saya dari psikologi, yes, di ruang-ruang konseling saya sering seperti bertestimoni gitu betapa luar biasa kekuatannya reframing ini ketika mengajak seseorang yang sedang mengalami kedukaan ya kan atau apalah problematika yang rasanya sesak luar biasa, tapi kemudian ketika diarahkan untuk melakukan reframing, itu jadi seperti menemukan sesuatu yang baru yang itu lebih melegakan, lebih positif, sehingga apa yang dirasa tadi buruk telah menimpa itu menjadi sesuatu yang ternyata bermakna positif. Gitu. Nah, mungkin memang kalau dalam psikologi itu ada positive thinking istilahnya ya, kita semua mengenal itu, berpikir positif. Kalau dalam agama mungkin istilahnya husnudon, berprasangka baik. Itu kan berarti bagaimana kita selalu melihat sesuatu hal di sekitar kita ataupun yang kita alami, itu mari kita lihat sisi baiknya, mungkin begitu ya, atau sebagai sesuatu yang baik. Nah, reframing ini memang bisa dikatakan teknik, tapi bisa juga dikatakan sebuah seni. Seni karena memang kalau saya lebih merasa itu seperti seni daripada teknik. Kalau teknik itu memang bagaimana membalikkan atau mengolah pikir dari misalnya saya saya dikritik atau mungkin dikritik itu baik ya. Tapi saya misalnya dibully. Nah, saya misalnya dibully oleh kawan saya. Dielek-elek gitulah, dihina sesuatu yang tidak enak. Nah, tentu kan kita menerima itu sangat tidak nyaman ya, gitu. Nah, reframing itu adalah mencoba melihat, mencoba memahami, coba dilihat bulinya itu dari kacamata yang berbeda. Ketika frame-nya diganti itu bagaimana? Dan diganti frame-nya positif. Nah, sehingga kita lihat, oke, teman saya tadi membuli saya. Saya dibilang jelek-jelek lah gitu. Ya, itu sebetulnya kenapa ya? Ada apa ya? Nah, berarti sangat mungkin apa yang disampaikan atau yang dikatakan oleh kawan saya itu adalah sesuatu yang baik sebetulnya. Nah, tapi kita tidak menangkap. Kenapa kita tidak menangkap? Nah, karena kemudian kita evaluasi lagi. Orang itu biasanya bagaimana toh? Oh ya memang orang itu biasanya kalau ngomong tuh nggak enak, sengak, terus memang suka memberi judgement negatif pada orang lain gitu ya. Nah, sehingga saya kemudian menyimpulkan, oh berarti orang ini tuh memang cara berkomunikasinya nggak bagus. Dia keterampilan berkomunikasinya istilahnya kurang ya skillnya, sehingga ketika dia itu menyampaikan perhatiannya, itu kata-kata yang keluar tuh nggak menyenangkan. Tapi coba seandainya dia itu tidak memperhatikan saya, dia tidak akan kasih komentar apa-apa kepada saya, gitu. Nah, dengan melihat kejadian bully itu secara seperti ini, maka kemudian menjadi rasanya melegakan. Oh, ya wis dimaklumi wae lah, wong pancen kae keterampilan komunikasinya tidak atau kurang bagus ya. Tapi bahwa dia menyampaikan sesuatu kepada kita kan berarti dia memperhatikan kita tuh gitu. Nah, itu contoh misalnya sehingga yang tadinya rasanya jengkel kemudian menjadi sebuah permakluman dan melihat positif bahwa sebetulnya orang itu tuh kasih perhatian tuh sama saya gitu. Nah, contoh lain lagi misalnya, saya pernah ada kasus
ibu-ibu yang mengeluhkan karena ibu-ibu ini tipe ibu-ibu yang perfeksionis ya di rumah, sehingga setiap hari inginnya rumahnya bersih, teratur, semua ada di tempatnya gitu ya. Nah, tapi ini anak-anaknya sekarang sudah memiliki 3 orang anak. Nah, karena WFH itu menjadikan rumah itu nggak bisa lagi bersih teratur seperti kalau anak-anak ke sekolah, orang tua pergi ke kantor gitu ya. Jadi lebih sulit untuk ditata dan menjadi teratur bersih seperti biasanya. Nah, karena sekarang semua orang belajarnya di rumah, bekerjanya di rumah, maka tidak terhindarkan rumahnya itu menjadi berantakan setiap saat. Karena itu tadi, ya tempat bermainnya ya di situ, belajarnya di situ, mau dibersihkan ya semua orang ada di situ, bagaimana mau bersih gitu kan. Nah, lalu ini jadi stres ibunya, sehingga wah ini harus konseling ini gitu kan. Nah, terus akhirnya ya mungkin lebih kayak curhat lah, masalahnya sepertinya sederhana ya. Lalu curhat. Wah, gimana Bu? Stres saya di rumah itu. Karena rumah itu selalu berantakan. Wah, rame dan seterusnya. Lalu kita coba reframing. Oke Bu, baiklah. Saya paham sekali Bu, memangnya situasinya seperti itu ya, berempati kan kita. Memang begitu ya, memang kita sendiri banyak pekerjaan, tapi anggota keluarga kita semua di rumah, sementara standar kita kebersihan itu menjadi tidak terpenuhi. Oke Bu, sekarang gini, coba Ibu pejamkan mata, Ibu bayangkan rumah, gitu ya, waktu masa-masa sebelum pandemi. Nah, gitu. Rumahnya bersih, tenang, ya, nggak ada banyak gangguan, semuanya steril lah istilahnya, semua di tempatnya, gitu ya. Tapi Bu, bayangkan bahwa di tempat itu tidak ada suara anak-anak. Ibu tidak mendengar mereka berceloteh, ibu tidak mendengar mereka bergurau. Mereka tidak ada semua di situ. Sehingga ibu bisa menikmati sendiri tempat itu dengan segala kebersihannya dan kesenyapannya yang menyenangkan ibu. Dan ibu sendirian di situ. Silahkan ibu bayangkan dan nikmati sepuas-puasnya. Habis itu malah ibunya, wah, pripun Bu, gimana Bu? Membayangkan tadi senang. Enggak Bu, saya ternyata enggak ada suara anak-anak tuh gimana ya? Gitu. Biasanya mereka tweeting ya, berkicau-kicau, entah itu mereka berdebat, entah mereka bergurau. Tapi kok saya nggak bisa ya menikmati suasana rumah yang bersih tadi itu dalam imajinasi saya. Oke, jadi pripun Bu, gimana? Iya ya, saya tuh kok salah melihat ya. Akhirnya diperoleh kesadaran itu, bahwa memang rumah saya itu kemudian menjadi lebih sering berantakan, menjadi sering ada keributan, suara macam-macam, dan tidak sesuai dengan selera saya yang senangannya steril gitu ya. Tapi Bu, ternyata kalau saya membayangkan di situ tuh nggak ada anak-anak, nggak ada suara mereka, itu kok rasanya hampa ya, walaupun itu bersih semuanya gitu, tenang gitu. Nah, jadi pripun Bu gitu. Jadi ya udahlah, udah yang penting memang saya itu punya anak-anak yang lucu. Udahlah biar mereka rame-rame di rumah, enggak apa-apa. Ya memang konsekuensinya begitu, kalau ada anak-anak tuh ya nggak bisa bersih seperti situasi kalau tidak pandemi dulu. Nah, itu reframing. Jadi tetap mencoba melihat hal-hal yang menurut Ibu itu positif, karena yang positif itu adalah kalau sepi, bersih, semua tertata bagus. Nah, tapi ketika kemudian keluarga itu dihilangkan dari gambaran atau imajinasinya, beliau merasa bahwa ternyata enak juga ya kalau semua teratur gini tapi tidak ada anak-anak. Jadi semua ini apa gitu. Nah, sehingga kemudian memperoleh value bahwa ternyata suara anak-anak, mereka berceloteh mendengarkan, mereka ini dan itu, sehingga saya
menjadi lebih sering untuk mengingatkan atau ikut ketawa mendengarkan mereka bergurau, itu sesuatu hal yang sangat berharga ternyata. Nah, ini contoh reframing. Dan ada banyak lagi yang memang teknik ini sering saya pakai karena powerful, sangat powerful, baik untuk orang lain maupun diri saya sendiri. Nah, jadi membalikkan sesuatu yang kita alami itu negatif, tetapi kemudian diganti frame-nya, maka nanti akan ketemu bahwa ada sesuatu yang positif di situ. Nah, mungkin kalau dalam ilmu agama itu, kalau tidak salah itu namanya ilmu hikmah. Jadi ternyata hikmahnya, si ibu ini merasa bahwa ternyata pandemi itu membawa hikmah pada saya bahwa kumpul-kumpul keluarga itu ternyata memiliki sisi lain yang luar biasa yang saya tidak peroleh ketika rumah sepi, tenang, bersih, semuanya pada tempatnya gitu. Ternyata tidak seperti kebahagiaan yang saya rasakan ketika rumah itu ya lengkap isinya, tapi juga ada suara-suara celotehan anak-anak. Gitu. Nah, pengalaman itu membuat ibu ini menjadi merasa semakin bahwa keluarganya itu adalah sangat bermakna buat beliau. Nah, ini contoh reframing yang mungkin sederhana dan kita mungkin bisa menerapkannya. Termasuk kemarin dalam peristiwa-peristiwa kecelakaan pesawat terbang itu kan pasti ada kisah di baliknya di mana ada penumpang yang nggak jadi naik misalnya. Nah, artinya kan wah pasti waktu itu ya kecewa banget, entah apapun penyebabnya ya, apakah terlambat ataukah ternyata ada yang ketinggalan dan sebagainya. Tapi kan ternyata di balik itu ketika di frame ulang, ternyata ada sesuatu yang negatif yang akan terjadi berikutnya, sehingga ketika kemudian itu kan kejadiannya ditampakkan ya, sehingga memang mungkin lebih mudah untuk memframekan itu menjadi sesuatu yang positif. Nah, itu jadi semacam ilmu hikmah gitu, ada hikmah di balik semua kejadian. Nah, maka begitu juga misalnya kita sukses, kita tidak sukses, kita sakit, kita sehat, itu bisa diframekan positif apabila kita merasa tidak puas atau merasa kurang sreg gitu dengan sesuatu hal yang menimpa kita. Nah, mungkin itu ingin saya sharekan sebagai salah satu cara yang sederhana, tidak perlu modal apapun. Modalnya hanya kita main-main mengganti bingkai sehingga melihat sesuatu itu menjadi lebih positif, lebih bermakna dan lebih berguna untuk kehidupan kita selanjutnya. Saya kira itu saja yang saya sharingkan. Mungkin nanti akan lebih banyak diskusi seputar hal ini. Ngaten Pak Afdol dan Pak Pur, enggak apa-apa ya Pak, cuma sedikit. Siap, enggak apa-apa Ibu. Nggih, matur nuwun ngaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Eli Nurhayati atas pemberian sharing-sharing dan materinya malam hari ini. Tentunya memberikan kita pengetahuan baru dan pengalaman baru sehingga kita bisa mengambil hikmahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya, Bapak Ibu, kami persilahkan jika ada pertanyaan. Saya Mas. Yeah. Ibu. Terima kasih Bu Eli, pengalaman yang sangat luar biasa. Saya ingin bagaimana caranya melatih dari memframing pikiran negatif ke pikiran mentransfer ke pikiran positif. Begitu. Karena kalau tidak terlatih, loh, kamu kok bisa seperti itu? Seringkali teman-teman itu mengatakan seperti itu. Itu butuh latihan sehingga step apa yang perlu dilakukan karena dampak COVID ini bagi para perempuan itu sangat terasa sekali. Begitu Bu Eli, matur nuwun. Nggih, sami-sami Bu Ati. Kami persilakan Ibu langsung dijawab saja. Oh nggih.
Ya, memang betul Ibu leres sangat bahwa ini harus dimulai dari berlatih. Semua memang karena latihan dulu. Nah, memang untuk berlatihnya pertama harus ada kemauan dulu ya Bu. Kemauan bahwa wah, ini saya sakit hati nih mengalami ini nih gitu kan. Nah, maka ada kemauan dulu untuk mau coba-coba saya reframing coba kayak apa ini. Kalau saya mengalami seperti ini kira-kira apa ya yang segi positif yang tidak saya lihat di balik ini semua. Nah, itu mungkin caranya gitu, Bu. Coba di balik yang negatif ini ada apa yang positif? Seperti yang tadi misalnya pengalaman saya dibully gitu ya. Itu kemudian yang saya lihat kan sebentar, saya profilkan orang yang membuli saya gitu kan. Orang ini tuh seperti apa toh? Oh, orangnya tuh gini, karakternya gini, kalau komunikasi gini. Jadi akhirnya saya memperoleh pengetahuan bahwa oh ya memang ini orang kan berarti memang keterampilan komunikasinya itu kurang bagus. Sehingga kalau berkata-kata itu tidak menyenangkan bagi orang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa kok orang ini kok sampai ngomong sesuatu hal ke saya kan berarti dia itu merhatikan saya toh Bu. Berarti dia kan atensi. Kalau dia nggak atensi kan dia cuek-cuek saja gitu kan, nggak akan memberikan komentar kepada saya. Nah, sehingga saya mendapatkan pengetahuan yang kedua yang positif adalah bahwa oke, berarti dia itu sebenarnya perhatian kepada saya. Nah, tapi karena kemampuan komunikasinya dia ya seperti itu, akhirnya keluarnya memang sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Tapi dengan memahami dua hal tadi itu kan meredakan, istilahnya kita misalnya kebakaran gitu ya, akan terus rasanya marah tuh, terbakar nih. Tapi itu kemudian menjadi meredamkan. Oh, ayo wis dimaklumi wae kalau memang begitu. Nah, gitu. Jadi mungkin begitu Bu caranya dan memang terus dilatih. Dan memang cara yang paling mudah adalah mencoba melihat di baliknya itu tuh sebetulnya ada message positif apa, pesan positif apa. Ya mungkin tadi itu bisa dengan cara profiling ya, orang yang memberikan komen ke kita itu bisa dengan cara yang tadi itu misalnya mengajak berefleksi. Ya udah coba bayangkan sekarang rumahmu sepi, bersih ya, tenang. Tapi ingat ya, itu nggak ada suara anak-anak. Itu semua bisa terjadi karena kamu nggak ada anak-anak di sekitarmu. Gitu. Nah, jadi saya kira ada banyak cara Bu yang saya tidak tahu juga ya tipsnya. Mungkin masing-masing individu nanti akan menemukan cara yang paling klop gitu. Nah, mungkin begitu Bu Ati. Oke, terima kasih Bu Eli. Sami-sami Bu Ati. Baik, berikutnya ada pertanyaan lewat chat ini Bu Eli. Bagaimana? Ya, saya bacakan saja. Oh, iya, Pak. Bagaimana caranya untuk pasien COVID yang mengalami trauma sampai depresi? Nah, untuk memulihkan depresi karena COVID itu bagaimana caranya? Nah, kebetulan ibunya juga kena dan dirawat. Nah, yang bersangkutan ini sudah isoman, tapi malah yang isoman ini traumanya sangat-sangat berat. Bagaimana ini, Bu? Oh, iya. Nah, kalau yang mengalami ini sampai depresif gitu ya Pak, jadi merasa kemudian terus menutup diri, nggak mau merasa dirinya sudah tidak ada gunanya, terus apalagi memisahkan diri, nggak seperti hidup tuh sudah nggak ada masa depan lah gitu. Nah mungkin kalau yang seperti itu Pak, mungkin perlu pendampingan dulu ya, yang tidak bisa langsung diajak reframing ya, tetapi mungkin perlu stabilisasi dulu emosinya. Karena kan kalau orang depresi itu kan ibaratnya rodanya sedang ada di bawah ininya. Titik emosinya tuh sedang ada di bawah. Jadi sangat rendah. Nah, kalau orang senang-senang sekali itu kan ada di atas itu emosi misalnya karena euforia misalnya senang sekali. Nah, depresif itu sedang ada di titik terendah sehingga mungkin perlu distabilisasi itu dulu Pak. Distabilisasi kemudian
apa namanya, ya tentu dengan konseling ya, konseling dan mungkin ada terapi yang bisa membantu itu. Nah baru setelah itu bisa berkomunikasi normal dengan emosi yang relatif lebih stabil, bisa diajak reframing. Ngaten Pak. Baik, betul sekali itu. Jadi memang perlu menetralisir dulu sebelum kita akhirnya masuk dalam reframing itu. Baik, semoga kami persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali secara langsung. Ada lagi Pak. Oh ya. Yang langsung ya. Oke, saya mungkin sebelum ditanya secara langsung saya baca dulu lewat chat ya. Baik. Yang kolom chat ini ada lagi. Dalam kondisi pandemi ini, kan anak-anak sering menganukan HP. Di samping untuk KBM, juga kadang untuk melihat YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Sehingga mungkin lebih banyak main HP daripada belajar. Bagaimana cara mereframe kondisi tersebut itu? Menarik. Saya kira kalau ini memang tidak cukup hanya di reframe ya. Di reframe perlu bisa seperti misalnya ternyata pandemi ini itu membuat kita untuk mempercepat menguasai teknologi komunikasi, gitu kan? Karena misalnya sekarang anak-anak lebih terampil menggunakan searching dan sebagainya, mungkin mereka lebih terampil di situ. Nah, tetapi Pak memang atau siapa tadi yang bertanya, Bapak atau Ibu, tetap bahwa penggunaan HP itu bisa dibuat regulasinya Pak di rumah. Artinya, tapi memang Bapak dan Ibu juga harus konsekuen ya, karena kan role modelnya atau panutannya adalah Bapak dan Ibunya, atau orang dewasa di sekitarnya. Nah, sehingga misalnya ada peraturan jam sekian atau di luar jam belajar atau mengerjakan tugas, maka WiFi di rumah dimatikan jika menggunakan WiFi. Kalau tidak, ya misalnya fasilitas paketannya itu yang dimatikan dengan kesepakatan bersama. Nah, sehingga memang misalnya semua orang tidak menggunakan HP. Nah, ini memang tantangannya adalah, nah ini saya mau zoom-zooman ya rapatnya malam misalnya gitu ya orang tuanya. Nah, anak bisa diminta ikut mendengarkan aja misalnya begitu. Atau ada program-program yang menarik apa yang bisa ditonton bersama misalnya. Memang tantangannya di keluarga-keluarga ini adalah kadang ada kebosanan ya, karena teritori rumah itu kan terbatas ya, depan, belakang misalnya atau halaman gitu ya. Nanti ruang tamu, ruang makan, kalau ada beranda ya sampai beranda itu yang terjauh misalnya gitu ya. Nah, sehingga memang kadang-kadang memang diperlukan untuk break ya. Break itu keluar dari rumah tapi dengan cara yang aman tentunya. Nah, sehingga kembali kalau ke soal penggunaan HP itu tidak apa-apa, tetap diberlakukan kapan waktunya boleh menggunakan HP, kapan tidak. Gitu. Jadi tetap harus itu ditegakkan Ibu dan Bapak. Karena saya juga sekarang itu membayangkan mungkin setelah COVID ini akan ada satu generasi yang justru mereka itu tidak bisa bergaul dengan baik karena mereka terbiasa bergaulnya sama gadget. Karena justru kan dilarang untuk ketemu teman, justru harus membatasi pergaulan sosial, tapi harus sangat depend atau sangat tergantung dengan gadget misalnya. Nah, itu memang membayangkan akan makin ketergantungan dengan HP, kemudian anak-anak atau individu-individu sama sosial secara langsung karena dibiasakan atau terbiasa menggunakan ini tadi gadget. Gitu Bapak dan Ibu. Berikutnya Ibu ada pertanyaan kembali. Bagaimana meningkatkan keterampilan komunikasi diri kita? Bagaimana ini cara meningkatkan? Meningkatkan keterampilan komunikasi. Bisa. Hayati. Dalam Bu. Monggo dilanjut dulu Ibu. Kalau keterampilan komunikasi Pak atau Ibu yang bertanya, bisa Bu dilatih.
Tapi memang kita perlu sparring partner ya. Kita tidak bisa sendirian. Artinya kita pertama harus sadar dulu bahwa keterampilan komunikasi kita nggak bagus. Kita ingin memperbaiki. Nah, kita ingin memperbaiki keterampilan komunikasi kita. Selalu berangkat dari nama itu dulu ya, Ibu dan Bapak. Lalu siapa sparring partner kita yang akan kita mintai untuk sebagai Nah, kemudian siapa teman kita atau terserah bisa teman atau saudara yang kita percaya, bahwa sampaikan saja bahwa saya sedang ingin memperbaiki komunikasi saya. Nah, jadi tolong coba saya dikritik apa. Nah, menerima kritik itu kan yang tidak semua orang bisa, ya. Nah, ini yang coba saya dikritik apa sih kekurangan saya dalam berkomunikasi. Nah, misalnya ada yang mengatakan kamu kalau ngomong koyo gontol utah gitu. Berarti kalau ngomong kan cepet banget. Nah, itu berarti perlu dilatih supaya menjadi lebih pelan-pelan gitu kan. Nah, itu memang harus dilatih. Atau apa kekurangan komunikasi saya apa? Kamu kalau ngomong orang fokus. Jadi ndlewer kemana-mana maaf ada yang dari luar Jawa ya. Ndlewer itu melebar kemana-mana. Kalau ngomong melebar kemana-mana hanya nggak fokus. Nah, sehingga yang mendengarkan bosan. Misalnya gitu. Atau ada banyak kan kendala komunikasi itu. Nah, pertama harus tahu dulu, Ibu dan Bapak. Kita apa? Keterampilan komunikasi kita itu dalam hal apa yang ingin kita perbaiki. Nah, itu berangkatnya harus dari itu dulu. Identifikasi. Keterampilan komunikasi yang ini, yang itu, yang mana yang ingin kita perbaiki. Nah, baru kemudian kita susun programnya. Artinya programnya itu bisa dengan teman, bisa dengan ahli, ya. Itu mungkin stepnya. Tapi memang pertama harus mau menerima dulu. Jadi kalau orang misalnya sering bilang, kamu tuh kalau diomongin mesti gitu deh, ngeyelan. Nah, jangan kita kemudian, ngeyelan kok gimana sih, nggak mau terima. Nah, justru ketika dibilang ngeyelan, berarti aku wongnya ngeyelan ya, ini kayaknya berkali-kali saya dibilang gitu, cobalah tak berarti biar saya itu nggak jadi orang ngeyelan, misalnya gitu. Atau istilahnya apa, kalau di psikologi itu defend, selalu mengelak untuk tidak mau dipersalahkan. Nah, itu juga kan ada yang tipe begitu. Nah, jadi selalu menyalahkan orang lain, tapi tidak pernah saya yang meminta maaf karena saya mengakui kesalahan, kan juga bisa seperti itu. Tapi keluarnya dalam bentuk komunikasi yang kurang menyenangkan. Mungkin begitu, Ibu dan Bapak. Lalu, kayaknya ada lagi tadi. Oh iya. Ya, baik. Berikutnya Ibu. Nih, bagaimana cara menetralisasi kondisi psikologis agar tetap sehat dan semangat ketika orang yang kita cintai meninggal karena COVID? Apa yang bisa kita lakukan agar tidak terus terbayang-bayang dan seperti tidak percaya kalau beliau sudah tidak ada? Cukup berat. Ya, itu sangat bisa dipahami. Artinya sangat bisa dipahami dan itu adalah reaksi yang normal. Merasa kehilangan, merasa ditinggal, merasa down sekali, itu normal sekali, Ibu dan Bapak yang mengalami itu. Jadi itu tidak perlu disangkal. Akui saja, ya memang saya sedang sedih, tidak apa-apa. Nah, tetapi bahwa waktu itu menyembuhkan. Waktu itu menyembuhkan, apalagi di budaya kita yang di Jawa, di Indonesia, yang masih sangat komunal. Sangat komunal itu artinya pergaulannya itu regeng ya. Regeng itu bahasa Indonesianya Pak. Sering inilah sering ketemu kemudian sering menyapa gitu kan. Dulu waktu sebelum pandemi kan orang biasa ngajak ikut majelis taklim, ngajak ikut arisan misalnya gitu-gitu ya kalau ibu-ibu. Kalau bapak-bapak ya mungkin nelpon atau nonton bola bareng gitu misalnya.
Artinya di budaya kita tuh sebetulnya masih sangat komunal itu. Orang sering kumpul-kumpul. Nah, sehingga ketika kita kehilangan pasangan karena meninggal ini, memang itu lebih membantu untuk mempercepat proses normalisasi lagi. Ya, normalisasi artinya keperasaan yang kembali stabil setelah ditinggal pasangan. Nah, jadi yang pertama memang tidak usah disangkal bahwa kita down, bahwa kita kehilangan, dan orang-orang di sekitarnya juga tidak perlu memberi komen, "Halo wis to, wis kabeh iki wis ana wayahe," gitu ya. Itu kan sangat tidak empatik. Jadi berilah empati dengan cara mungkin tidak usah memberi komen apapun dan biarkanlah yang berduka itu memang menjalani hari-hari kedukaannya itu. Nah, nanti dengan berjalannya waktu dan pemahaman bahwa semua kan memang ada masanya, tiada pesta yang tidak usai, gitu kan. Maka itu nanti akan menyembuhkan, apalagi orang-orang Muslim yang kita masih beriman, itu akan lebih mudah untuk kembali stabil setelah kehilangan itu. Nah, yang penting itu tadi Pak, menerima menerima fakta bahwa sekarang saya merasa berduka dan saya drop, tidak apa-apa, itu diakui. Dan nanti kan akan sedikit demi sedikit itu akan pulih. Gitu. Nah, Pak. Baik. Berikutnya ini Bu, cukup panjang juga, ada pertanyaan cukup panjang. Baik, di luar sana banyak berita bahwa tidak sedikit keluarga yang divorce saat pandemi ini, sehingga mereka memiliki dua tantangan sekaligus, yaitu menghadapi pandemi ini ditambah permasalahan keluarganya. Masing-masing pihak di keluarga yang mengalami masalah ini sudah berpositif thinking, sudah husnuzon, sudah baik dalam reframingnya. Namun kadang belum siap mengungkapkan kepada lingkungannya bahwa mereka sedang memiliki masalah keluarga yang begitu berat. Hal tersebut belum siap mengungkapkan kepada lingkungan. Apakah ini wajar atau tidak ya, Ibu Eli? Oke. Wajar. Karena memang apalagi di budaya kita kan memang kita masih budaya dan memang ajaran agama ya, itu kan memang masih prioritas itu adalah menjaga kesatuan, menjaga keutuhan. Nah, menjaga keutuhan keluarga itu adalah norma yang paling kita junjung kan. Nah, sehingga ketika itu yang saya kira adalah luar biasa di dalam ajaran Islam adalah itu tuh diberi pintu darurat karena memang kan perkawinan itu untuk mencari manfaat ya. Manfaat dan kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Nah, tetapi ketika situasi yang terjadi adalah ya karena dua orang yang bersatu ini dari background yang bisa sangat berbeda, sehingga ketika bersatu itu mungkin tidak mudah bagi masing-masing untuk berubah menjadi orang seperti yang diharapkan masing-masing. Nah, sementara pada misalnya elastisitas menerima perbedaannya juga mungkin kurang istilahnya kurang elastik gitu ya. Maka akan sering banyak terjadi perbenturan misalnya. Nah, dalam kondisi bahwa kemanfaatan yang dicari itu tidak kunjung bisa diperoleh, padahal sudah semua diusahakan ya kan, memang namanya darurat itu berarti kan semua hal sudah diusahakan untuk baik, semua hal sudah diusahakan tapi tidak tercapai. Nah, maka ada pintu darurat itu. Nah, sehingga memang karena keutuhan itu tadi adalah norma yang paling diyakini paling baik, mudah bagi seseorang atau pasangan itu untuk mendisklose terbuka kepada publik bahwa situasi mereka seperti itu. Jadi artinya begini, menjadi itu belum tentu selalu baik, tapi berpisah itu juga belum tentu buruk.
Karena yang penting kan saling menghormati. Jadi ketika memang kemudian pisah dan tetap menghormati perannya masing-masing, tahu lalu harus bagaimana dan seterusnya. Apalagi misalnya sudah ada anak, ya itu gitu. Nah mungkin pemahaman yang seperti itu yang belum atau masih belum terpikirkan ya, sehingga memang rasanya masih berat untuk terbuka pada yang lain bahwa kami bermasalah misalnya gitu. Jadi ya mungkin pelan-pelan kembali lagi nanti waktu yang akan menyembuhkan. Waktu dalam arti kata karena kita memanfaatkan waktu itu juga dengan positif ya, gitu. Baik, berikutnya ini Bu Eli, apa yang harus dilakukan apabila cara berpikir seseorang menjadi 2 step lebih maju ke depan? Jadinya seperti tidak nyambung. Nah, apakah hal seperti itu perlu didampingi psikolog untuk reframing? Saya bingung ini gimana maksudnya Pak? Ini juga unik pertanyaannya. Mungkin Ibu siapa? Ini mungkin bisa menyampaikan langsung Ibu Widya. Ibu Widya mungkin bisa menyampaikan langsung. Gimana Bu? Inggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, itu apa? Jadi gini, kenapa dibilangin dua step ke depan itu, misalnya dia itu menjawab pertanyaan seseorang, misalnya kan, menjawab pertanyaan seseorang tuh misalnya harusnya kamu tinggal di mana? Oh, aku tinggal di Jalan Anu gitu. Tapi terus si orangnya sudah punya pikiran, maksudnya orang itu bertanya kayak gitu karena mau mengirimkan barang gitu. Nah, yang mengirimkan barangnya itu yang dia jawab gitu. Jadi bukan alamatnya yang dijawab gitu. Kebayang ya Bu ya? Jadi tujuannya sebetulnya mau kirim barang tuh apa Bu? Bisnis? Gimana Bu? Nggak kedengeran, maaf diulang mohon. Maksudnya mengirimkan barang itu apa Bu? Bisnis gitu ya? Itu contoh aja maksudnya. Maksudnya itu dia sudah memprediksi memprediksi pertanyaan orang itu kenapa dia bertanya kayak gitu, itu pasti maunya begini gitu. Ada maksud tertentu. Misalnya gitu kan ya? dia nanyain alamat gitu kan, nggak taunya misalnya dia nanyain alamat, misalnya ada cowok gitu kan. Okay. Itu datang, aku langsung orangnya itu langsung bilang misalnya kan, oh aku sibuk gitu ya atau apa gitu, karena dia sudah menduga misalnya orang itu bertanya seperti itu karena maunya begitu gitu. Nah Tuh, yang Bu. sekarang yang Bu Widya tanyakan apanya? Jadi yang kitanya yang suka menanyakan seperti itu bertanya dengan bersayap gitu kan? Atau yang ditanya? Ya, sok taunya itu loh Bu, sok taunya itu. Belum tentu kan orang itu mau datang atau mau apa gitu kan. Tapi terus dia punya prediksi sendiri gitu. Loh, kok gitu kan? Kok jawabnya jauh banget gitu. Padahal dia nanyain alamat, benar-benar pengen nanya alamat misalnya kayak gitu. Tiba-tiba dia punya persepsi yang lain gitu. Iya. Mungkin Bu, itu yang bersangkutan punya cara berpikir begitu karena dia pernah punya pengalaman. Gitu. Jadi dia mungkin pernah punya pengalaman seperti itu, kayak dijebak gitu loh. Nah, kamu tinggalnya di mana sih gitu. Terus sana. Kalau sama ini sebelah mananya gitu-gitu kan. Nah, padahal sebetulnya memang orang ini mau tahu rumahnya dan kemudian didatangin gitu loh. Nah, jadi memang mungkin pernah punya pengalaman seperti itu sehingga di lain hari, di kemudian hari ketika menghadapi orang dengan modus atau modusnya itu pertanyaannya rumahnya di mana? Nah, mungkin yang dia ingat yang dulu. Gitu, Bu. Bisa jadi begitu. Jadi dia membawa memori yang tidak enak yang pernah dialami. Sehingga kemudian dia istilahnya menggeneralisir. Ini nanya-nanya alamat nih, ini pasti nih, indikasi nggak baik nih, gitu.
Mungkin begitu loh Bu Widya. Betul nggak Bu? Ya, terus kalau misalnya yang seperti itu, bagaimana reframing orang itu gitu ya, biar udah deh jangan prejudis gitu ya, jangan suudzon gitu, jangan juga sok tahu gitu. Ikutin aja jawab yang apa yang ditanyanya gitu kan. Kalau tanya alamat ya udah jawabnya alamat misalnya kan gitu. Jadi jangan terlalu jauh lah gitu. Nah, reframingnya seperti apa, kemudian juga apakah pendampingan seorang psikolog itu diperlukan nggak kalau misalnya untuk yang seperti itu? Mungkin karena ada traumatis lah ya gitu ya. Iya. Ya, kalau memang karena Makasih. pernah ada trauma di masa lalu, Bu, ya mungkin perlu ya, karena misalnya sudah sampai mengganggu. Sampai mengganggu itu artinya sampai misalnya yang bersangkutan menjadi paranoid gitu loh. Jadi kalau ada orang tanya, orang ngobrol gitu, terus tanya-tanya alamat gitu, atau takut nanti ditanya alamat, dia kemudian menutup diri dan nggak mau gaul sama orang. Nah itu kan menjadi mengganggu. Nah dalam kondisi seperti itu perlu Bu didampingi psikolog ya. Tapi kalau belum sampai mengganggu seperti itu, artinya hanya ketika karena dia pernah punya pengalaman buruk dulu seperti itu, terus sekarang itu dia lebih berhati-hati. Menurut saya itu nggak perlu di reframing, tapi dikasih tahu aja bahwa apa namanya, ya sampaikan aja misalnya tanya alamat saya kenapa, keperluannya untuk apa, itu menjadi asertif. Jadi asertif itu kita menyampaikan apa adanya yang kita rasakan, tapi dengan bahasa yang tidak menyakitkan. Kan akan beda dengan misalnya, ngapain kamu tanya-tanya, itu urusan pribadi, rumah saya nggak, gimana saya nggak mau tahu. Nah itu agresif. Nah asertif itu kita sampaikan baik-baik. Kenapa ya Mas tanya-tanya alamat saya? Keperluannya untuk apa? Itu lebih baik daripada malah kita terus diam aja, terus misalnya kita memalingkan muka atau apa, kan malah ini orang mau ditanya itu maksudnya ternyata misalnya mau direkomendasikan, oh ini di situ ada ada sebuah warung yang enak Mbak misalnya atau apa gitu ya, tapi tidak bertujuan negatif. Nah itu kan juga malah merugikan sendiri gitu. Jadi mungkin dilatih untuk asertif aja Mbaknya itu tadi, bilang aja kalau kamu memang tidak suka ditanya-tanya alamat dan kamu bilang aja, oh saya tidak suka membagikan alamat pada orang yang saya tidak kenal, mohon maaf. Itu lebih baik gitu, sehingga orang yang ngajak ngobrol itu ngerti gitu. Oh iya wis, berarti ya saya nggak akan tanya-tanya deh gitu. Nggak apa-apa Bu, asertif itu boleh, asertif itu baik, itu berterus terang tanpa menyakitkan ya, menggunakan bahasa yang baik. Itu Bu Widya. Iya Bu Eli, terima kasih. Sama-sama Bu. Baik, terima kasih. Kami persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung jika ada pertanyaan. Semoga kami masih membuka sesi diskusi atau menanyakan langsung di chat, kami persilahkan. Kayaknya di chat masih ada ya Pak? Enggak ya? Sampun telas Terakhir Bu Widya tadi Bu. Oh, oke. Ini loh Pak. Sejak 2016 saya merasa badan saya terus dilanda sakit, mulai dari badan layu, bel palsi, gendang telinga, ayah saya meninggal karena COVID, serta sekarang saya menderita batu empedu. Saya mencoba melupakan semua kekurangan fisik itu. Apakah itu salah satu bagian dari bentuk reframing? Ya, jadi ini siapa tadi namanya Bu? Saya tidak ada, mungkin bisa, mungkin private mungkin sepertinya. Tidak apa-apa. Mungkin tidak apa-apa. Oh, oke. Ya. Ya, ini pada direct message itu personal ya. Yeah. Tapi enggak apa-apa ya, saya jawab saya tidak akan menyebutkan. Kami persilahkan, enggak apa. Yeah. Jadi reframing itu bukan melupakan, Pak. Reframing itu tetap jadi gini, kita bayangkan aja sekarang lukisan, misalnya lukisan Diponegoro gitulah. Atau lukisan Ahmad Dahlan ya, fotonya Pak Ahmad Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan. Terus
frame-nya misalnya warna hitam. Nah, coba kita ganti frame-nya itu menjadi warnanya krem misalnya, atau warna emas. Jadi gambar Kiai Ahmad Dahlanya masih tetap. Nah, maka begitu juga dengan kondisi atau pengalaman hidup Bapak yang tadi ada masalah-masalah sakit, kemudian juga keluarga ada yang meninggal gitu ya. Biarkan itu tetap di situ, karena memang itulah jatah kita, Pak. Itulah garis hidup yang sudah dibuat Tuhan untuk kita, ternyata seperti ini. Nah, maka coba kita lihat dengan diganti frame-nya aja. Maksudnya apa ya Tuhan memberi saya itu kok garis hidup kayak gini? Nah itu. Jadi mengganti frame-nya. Tidak, kalau kita melihat itu dari segi kesehatan ya, rasanya kok kesehatan saya buruk sekali, habis sakit ini, sakit itu, terus sekarang terakhir itu masalahnya seperti ini, banyak sekali kekurangan fisik saya. Nah, apa Pak kekuatan yang Bapak miliki? Gitu. Apa yang kekuatan yang Bapak miliki yang itu menjadi terabaikan atau menjadi tidak nampak, karena selalu yang nampak itu hal-hal yang buruk. Nah, itu yang harus Bapak temukan. Itulah reframing. Jadi kita menemukan sesuatu yang positif di balik ini semua. Bahwa misalnya saya sakit, misalnya saya sendiri ya, misalnya saya habis sakit hiperglikemi. Nah, saya kan, wah ini berarti apa namanya? Ini berarti saya nggak benar ini cara hidup saya. Senengannya menimbun, istilah saya di pabrik gula, sukanya yang manis-manis terus. Nah, ini berarti gaya hidup saya sudah melampaui batas, karena kalau tidak melampaui batas saya tidak akan sakit. Maka kemudian saya reframe-nya adalah, oh ternyata Gusti Allah itu memperingatkan saya dengan cara, nih kamu sukanya makan enak-enak manis-manis terus ya, nih tak kasih tahu lewat tubuh saya tidak kuat, nah saya sakit. Nah maka kemudian, oh iya, berarti ada peringatan dari Gusti Allah bahwa apa yang harus saya perbaiki, gitu. Jadi saya tetap menerima saya sakit, dan saya misalnya harus sampai dirawat, saya harus selalu misalnya tidak lupa misalnya dengan insulin, misalnya gitu-gitu ya. Tapi ya apa namanya, ternyata di balik itu hidup saya menjadi bisa lebih teratur, karena ada waktu kapan harus berhenti makan, ada waktu kapan harus membuang kalori berlebihan karena sekarang jarang bergerak, kalau ngajar itu hanya duduk di kursi misalnya gitu ya. Oh berarti harus ada latihan khusus untuk membuang kalori misalnya gitu. Jadi apa namanya, di balik itu semua menemukan bahwa ada sesuatu hal yang baik yang itu kemudian menjadikan saya tertuntun untuk menjadi kehidupan, melakukan gaya hidup yang lebih baik. Nah, maka pada Bapak ini pengalaman-pengalaman sakit macam-macam tadi ya, benang telinga, bel palsi, badan layu, batu empedu. Nah, maka ini coba Bapak temukan. Di balik itu sebetulnya Bapak punya kekuatan yang besar, tapi luput dari mata batin kita karena kita sibuk dengan ini tadi, aku kok loro gitu. Pasti Bapak punya kekuatan. Coba nanti Bapak pikirkan, Bapak atau Mas nanti dipikirkan dan temukan apa kekuatan yang Bapak miliki selama ini. Dan kita lupa. Mungkin kita lupa. Dan yang mungkin ini peringatan, saya kok lupa ya mensyukuri kelebihan saya di samping kelemahan saya yang secara fisik sering sakit misalnya. Gitu. Ada pesan Pak itu Pak, ada pesan untuk Bapak. Ya, bukan pesan dari saya. Ada pesan dari atas gitu untuk Bapak sebetulnya. Nah, coba Bapak temukan, ada itu. Maka tidak perlu dilupakan bahwa Bapak sakit ini dan sebagainya, tidak perlu dilupakan Pak. Itulah kita. Tapi coba diganti frame atau cara kita melihat, maka nanti kita akan melihat sesuatu yang tidak nampak selama ini. Gitu. Insya Allah Pak. Nah, ini ada lagi 2 message. Yes. Nah, yang di porsi udah ya. Yeah. Terus
Monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan kembali secara langsung kami persilakan. Ya, Mas Abdul, Ya, saya Bu Ise Banten. Silakan. Oke. Ya, Woi, Banten Assalamualaikum nih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih Bu Eli. Nih, Yes, sama-sama saya Ibu. kebetulan kan ini baru selesai isolasi nih ya. Oh Nah, iya. sekarang bagaimana caranya? Saya mereframe ini ya. Soalnya pandemi ini nggak tahu sampai kapan. Iya. Biasa kita aktivitas keluar, ada kegiatan, semua sekarang itu dilakukan di rumah. Iya. Nah, ini justru menimbulkan kebosanan, suntuk, gitu, bete, yang biasanya kita berinteraksi dengan tetangga, semuanya sekarang dilakukannya. Ini bagaimana caranya kita semacam mereframe diri kita sendirilah dalam masa pandemi ini. Nggak tahu sampai setahun, 2 tahun bagaimana gitu, Mbak. Mungkin itu saja. Terima kasih, Mbak Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, Ibu tidak sendirian ya mengalami itu. Kita semua mengalami itu. Nah, bagaimana kemudian sekarang kita memang menikmati ini. Nah, ini seninya kan di situ. Gimana ini menikmati sesuatu yang biasanya kita tuh kan yang dinikmati itu kan wah, pemandangan yang banyak ya, kemudian pemandangan yang luas, melihat macam-macam, bertemu siapa-siapa gitu. Tiba-tiba hanya terbatas yang kita lihat tuh hanya dari ujung ke ujung sini. Orangnya juga cuma itu saja. Kalaupun ketemu orang itu hanya lewat kayak gini ya, bertemu virtual gitu kan. Nah, tapi Ibu coba misalnya kita pikirkan, wah ini kalau misalnya saya pergi-pergi, mungkin saya akan peluang saya untuk misalnya ketemu orang ya, terus ini orang ini kok gemuk banget sih gitu. Apa ya, memberi komen yang mungkin kurang positif, atau kemudian misalnya kita suatu ketika ke rumah teman terus ngomongin sesuatu yang mungkin ya apalah kurang ada manfaatnya gitu ya. Nah, itu kita terhindarkan dari hal-hal yang istilahnya mungkin dosa-dosa kecil gitu ya. Yang itu biasa dilakukan ketika kita belum pandemi itu. Biasa ngobrol-ngobrol. Iya, Ibu. Betul, hikmah. Maka reframing itu sebenarnya menemukan hikmah di balik sesuatu yang tidak menyenangkan. Yang kita tidak tahu kan sebetulnya bagaimana sebetulnya bumi itu merasa senang, Bu, dengan adanya ini. Karena polusi berkurang, ya kan, Bu? Terus juga produksi apa itu namanya? Produksi bahan bakar itu kan menjadi tidak kalau dulu kan orang setiap hari harus beli bensin. Tapi sekarang orang itu kan lebih hemat membeli bensin. Gitu ya. Kemudian bumi kan dulu itu setiap hari pasti terpapar oleh CO2, gas CO2. Tapi dengan adanya pandemi, ini yang kita pernah viral ya di waktu itu di media. Itu kan bagaimana misalnya dari New Delhi yang jaraknya 200 km ke pegunungan Himalaya, itu sekarang itu nampak, Bu. Jarak 200 kilo, pegunungan Himalaya itu nampak dari Delhi. Sehingga itu kan indikasinya berarti udaranya itu kan bersih sekali. Dan berarti kemarin itu kotor sekali. Betul. Jadi sebetulnya memang ini saatnya seperti Tuhan itu mengistirahatkan bumi supaya bumi itu bisa bernafas lagi dulu. Gitu. Oke. Nah, itu yang salah satunya itu, Bu. Masih ada banyak, nanti bisa untuk bahan refleksi pada masa kita di rumah ini, Bu. Mungkin Ibu bisa menambah itu misalnya ternyata masak ini menyenangkan, ternyata membuat itu menyenangkan gitu, ada banyak kreasi-kreasi gitu, sehingga ya kalau kemarin waktu kita memang habis ya misalnya untuk berkegiatan, untuk ngurusin orang banyak lah masyarakat, tapi mungkin untuk keluarga kita kurang ya, misalnya untuk
anak, untuk pasangan, untuk cucu, ponakan dan seterusnya. Nah, memang ini saatnya sekarang ini untuk itu salah satu hikmahnya Ibu. Iya, Dan terima kasih. Iya, Ibu. Terima kasih Mbak Eli. Hikmahnya Sama-sama, bagi Ibu. saya, barangkali saya itu sekarang jadi dekat dengan pesantren COVID. Saya jadi kenal Pak Pur, saya jadi kenal Mas Afdos, saya kenal Mbak Iya. Eli, semuanya. Dengan Tambah saudaranya. silaturahmi lewat virtual begini aja, ini sudah merupakan barangkali ini referensi saya gitu ya, yang biasa di luar. Sekarang saya ngadepinnya cuma laptop, HP. Tapi alhamdulillah Jogja dengan Banten itu cuman di depan mata gitu ya Mbak ya. Betul. Iya, iya. Ibu. Terima kasih Sami-sami, semuanya. Ibu. Ya. Sami-sami. Sehat semua sehat. Amin, amin, amin. Ibu juga sudah sehat ya. Alhamdulillah. Ya Bu, Mas mau Ye, tanya. Ibu Umani, kami persilakan. Ya, ini kan saya kebetulan kan sebetulnya sudah selesai isolasi. Tapi kan di masyarakat nampaknya masih belum gimana ya kalau ada orang terpapar COVID itu kan rasanya masih tabu atau gimana, menjauh gitu lah. Bagaimana supaya kami ini artinya di masyarakat itu bisa menerima kembali karena memang mungkin masih banyak kekhawatiran ya di masyarakat. Contohnya beli aja kalau dari keluarga saya yang beli mengatakan, oh nggak ada Bu, nggak ada, kayaknya nggak mau menerima kalau misalnya dari keluarga beli kasih uangnya, takut uangnya itu nanti tertular itu sampai sebegitunya gitu loh. Nah ini kan kami sudah selesai supaya rasanya saya enak, masyarakat juga bisa menerima, itu sebaiknya bagaimana gitu. Terima kasih Ibu. Ibu, ini Ibu bisa mereframing, kita reframe bahwa masyarakat seperti itu karena saking kurangnya pengetahuan mereka, Bu. Gitu. Kalau mereka itu pengetahuannya bagus, mereka nggak akan memperlakukan Ibu seperti itu, toh. Jadi artinya ya sudah kita maklumi saja masyarakat begitu. Tapi nanti ya, harusnya. Iya, memang Bu paham, saya paham betul ya, rasanya pasti tidak enak banget gitu. Tapi kembali bahwa nanti waktu yang akan menyembuhkan gitu. Dan kita dengan caranya itu tadi ya memang orang-orang nggak paham ya wis piye meneh gitu ya. Ibu di mana toh Bu? Di Jogja toh? Saya di Bantul, Ibu. Oh, di Bantul, saya di Bantul. Ya. Nah, itu memang berarti indikasi orang-orang di sekitar rumah Ibu itu memang pengetahuannya kurang bagus, Bu. Maka mereka menstigma. Jadi memberi label negatif pada orang yang kena COVID atau penyintas COVID gitu. Sementara kita tidak usah terlalu banyak interaksi gitu ya, kan sampai mungkin sebulan atau gimana gitu ya Bu ya. Iya. Kalau Ibu nanti kalau khawatir nanti merasa sakit hati tadi kalau keluar nanti di ini orang atau mendengar komentar apa ya mending Ibu ini dulu nanti sampai cukup waktu yang agak lebih lama. Atau Ibu misalnya keperluan untuk sehari-hari kan lancar kok tanpa dengan ini orang-orang di kiri kanan atau bagaimana Bu selama ini? Ya, kalau sebetulnya sih orangnya ya saya kan termasuk orang yang sudah lama di sini ya Bu. Tapi kalau dengan penyakit COVID ini seolah-olah itu kok sangat menakutkan begitu loh. Jadi sampai padahal saya nggak pernah keluar dari kamar. Cuma kalau ada yang beli dari keluarga saya itu ditanya ini uang dari siapa katanya gitu. Terus habis itu besok nggak ada Bu, nggak ada gitu. Jadi khawatir kalau misalnya uang itu dari ya takutnya mungkin keluar itu dari kayak gitu. Ya, mungkin Ibu sementara ini mengatasinya dengan belinya di yang agak jauh aja. Kan seberapa tahun orang kikian. Biasa kita sudah keluar, sekarang Bapak di sini melakukan apapun yang bisa lakukan. Oke. Ya Bu, makasih Bu. Jadi kita harus sementara komunikasi dulu ya Bu ya. Sementara kita frame itu dulu Bu, supaya itu lebih meringankan ya. Ya Bu, makasih Bu.
Ya, Injih, tolong. Ibu, semoga Ibu selalu diberi kekuatan ya Ibu. Ya, Ibu, amin, amin, amin. Nggih. Matur nuwun Mas, matur nuwun nggih. Assalamualaikum. Nggih, Waalaikumsalam. Oke. Kami persilakan satu pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan kembali yang masih mengganjal dalam hati. Ush. Sepertinya pertanyaan berat-berat ini Bu Eli. Jadi saya juga merasa apa Pak Abdul? merasa harus kuat tegar menghadapi hidup ini. Iya. Sabdal puitis itu. Nggih. Monggo. Ya. Semoga Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan. Mungkin saya. Ya, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini tadi saya dapat alamat nih dari Pak Ami ini tadi. Ini Mbak Tria. Apa? Ini Tria tentang apa ini? Gitu kan? Nggak tahu ya. Ternyata baru tahu ilmunya gitu ya. Jadi mungkin sharing aja ya. Alhamdulillah. Memang di masa pandemi ini ya luar biasa ya. Jadi kami suami saya itu kan ya berusaha untuk menjadi contoh sekeliling begitu ya. Tapi tahu-tahu kami kena gitu ya. Jadi kami selalu berusaha bagaimana jaga jarak gitu ya. Memberikan contoh sekeliling. Tapi tahu-tahu kami yang kena gitu ya. Jadi di kampung itu namanya kami yang pertama kali kena gitu ya. Kami merasakan juga orang-orang rasanya pada takut. Kami itu langsung lockdown ya. Begitu suami kena, kami masuk rumah sakit. Langsung lockdown ya. Kemudian kami ternyata reframing itu ya. Jadi ya udah kita di rumah, apa yang bisa kita lakukan kita lakukan. Semaksimal mungkin kita menjaga jarak ya. Karena kami di rumah itu ada 12 orang. Itu ada 12 orang. Begitu suami masuk rumah sakit, taunya 3 hari kemudian menantu saya yang sedang hamil 32 minggu ternyata kena COVID juga, masuk rumah sakit juga. Jadi kami ada 2 orang yang masuk rumah sakit. Kemudian setelah di swab semua 12 itu ternyata saya kena, saya positif, anak saya 1 lagi positif yang istrinya sedang mengandung. Kemudian cucu 1 yang positif begitu ya. Ya jadi serumah seperti itu ya udah ayo apa yang bisa kita lakukan ya. Jadi kami semua tenang, 2 orang di rumah sakit, kami tidak bisa apa-apa karena memang tidak bisa menengok begitu kan, tapi kami bisa dengan lewat HP kami bisa tetap memantau ya. Jadi nampaknya itu ya teorinya reframing itu ya. Jadi kami menerima itu semua, terus apa yang harus kami lakukan? Nampaknya baru tahu teorinya itu ya, baru tahu teori. Ternyata ada teorinya ya. Nampaknya memang ini ya yang harus kita lakukan karena banyak sekali kejadian-kejadian pada diri kita yang harus kita reframing itu ya. Hikmah itu ya. Kita tahu ada hikmah di balik semua itu, nampaknya harus seperti itu ya. Pernah juga saya mengalami tidak bisa jalan tanpa tahu sakitnya apa gitu ya. Jadi 21 bulan saya tidak bisa jalan gitu ya, tidak bisa jalan sama sekali, tidak bisa jalan ya, tapi alhamdulillah tetap mengajar, saya tetap mengajar, tidak pernah bolos ngajarnya dengan kursi roda saya mengajar ya. Jadi nampaknya kan itulah yang harus kita lakukan karena di dalam kehidupan kita kan banyak hal-hal yang harus kita atasi begitu ya, seperti itu. Harus kita terima tanpa bisa dirubah. Jadi harus dijalani. Iya, nggak bisa jalan, ya udah terus ngapa gitu ya. Kondisi tidak bisa jalan, apa yang bisa kita lakukan ya. Nah, nampaknya ini banyak sekali manfaatnya ya. Dalam kondisi apapun, mau pandemi maupun kehidupan sehari-hari, nampaknya ini memang harus ilmu ini juga harus disebarkan gitu ya. Jadi orang harus tahu karena kita kan
namanya orang pasti punya masalah kan, pasti punya tantangan. Nah, bagaimana kita menghadapi tantangan itu ya. Jadi seperti tadi di awal dibully. Nah, saya kalau dirasani, dinyek, itu malah justru menjadi motivasi. Jadi kita harus lebih baik begitu ya. Jadi itu seperti itu, tidak kalau kita down gitu, enggak. Malah justru ini kesempatan untuk kita lebih baik. Nah, nampaknya ini juga yang perlu kita sampaikan ke mahasiswa ya, karena mahasiswa itu sekarang enggak, sepertinya itu tidak tahan dengan stresor, tidak tahan dengan apa ya, tekanan gitu ya, kayaknya tahan dengan tekanan. Ini kalau zaman dulu kan ada pelonco ya, zaman saya, zaman saya pelonconya posma. Ya mau dibully, mau di apa gitu ya. Kan nerimanya itu enak gitu ya, karena kita yakin ini enggak seberapa ini ya, kehidupan kita lebih keras lagi begitu ya. Tapi sekarang kalau kita ngadain pelonco yang keras sedikit, wah melanggar hak asasi begitu ya. Jadi namanya itu mahasiswa itu kurang kuat gitu ya kayaknya ya, kurang kuat menerima tekanan ya. Seperti juga pengalaman saya, belum pernah pergi sendiri, bahasa Inggris berlepotan gitu ya, terus tahu-tahu harus ke luar negeri, sekolah ke luar negeri gitu ya, caranya gimana masuk pesawat dan nggak ngerti karena belum pernah ya. Tapi saya pikir di sini bumi Allah, di sana juga bumi Allah, kenapa enggak kita jalanin semua ini gitu ya. Jadi nampaknya enggak sulit sebetulnya ya, kalau kita mau semangatlah, berusahalah ya. Jadi menerimalah apa yang ada itu dengan sebaik-baiknya, maupun itu sulit maupun susah ya. Makanya kalau ada orang yang bosan di rumah dalam masa seperti ini, kan kenapa bosan ya? Kan ini kesempatan Allah memberi kita untuk kita ada di rumah gitu. Selama ini kan kita jalan-jalan kemana-mana. Di rumah, alhamdulillah di rumah begitu ya. Kita bisa apa yang dulunya kita tidak kita lakukan ya. Nampaknya ini memang harus disebarluaskan ini. Mudah-mudahan di antara kita semua ini, satu orang kita menyebarkan ke 2 orang itu udah 2 kali berapa gitu ya. Allah memberikan anugerah kepada kita, yang kepada kita semua, dan kita tetap bisa menjalankan semua perintah Allah dan sebaik-baiknya. Terima kasih Ibu Eli. Matur nuwun Ibu sharingnya. Prof. Nur. Prof. Nurvina. Saya Bu Prof. Nurvina senasib ya Allah. Bu Nurvina udah sehat ya Allah. Ingat saya Bu Nur, Prof. Di Unisa Bu Umuhani. Iya, Bu Mani ya, Bani. Alhamdulillah. Alhamdulillah kami sehat semua. Oke, udah baik semua, alhamdulillah. Isolasi Prof. Iya. Terima kasih inspirasinya Prof. Ya, mudah-mudahan sehat semua ya Prof. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, mungkin sebagai penutup Ibu Eli Nurhayati memberikan closing statement. Kami persilahkan. Matur nuwun Ibu dan Bapak atas sharing pengalamannya. Saya merasa belajar banyak sekali, dan yang saya pahami tentang reframing ini juga masih masih cetek-cetekan gitu ya Ibu dan Bapak, karena saya juga harus masih terus mencoba mempraktekkan karena kejadian negatif itu kan tidak selalu sama. Nah, artinya menerapkan ini pada situasi yang berbeda itulah tantangan kita semua, saya kira. Tapi yang penting memang dari reframing ini adalah yang pertama, itulah kenapa agama menganjurkan soal husnuzon ya, berprasangka baik itu karena ternyata memang di sini. Saya ingat betul ini ayat favorit saya itu surat Al-Insyirah ya, yang setelah kesulitan bahwa dalam kesulitan itu ada kemudahan. Nah, itu yang menurut saya kuncinya reframing ada di situ. Kalau kita tidak berhasil mereframing, ya kita tidak menemukan memang kebaikannya lalu apa. Nah, itu yang harus kita hindarkan.
Nah, kemudian yang kedua, selain tadi yang pertama positive thinking, yang kedua adalah bahwa selalu ada hal baik di balik sebuah kejadian yang kita rasakan menyakitkan, negatif, apapun itu. Percayalah Tuhan itu sedang menyampaikan sesuatu kepada kita dengan bahasa yang mungkin kita tidak pahami, tetapi kita mengalami sesuatu yang buruk dan ada message indah di balik itu semua. Kalau bisa kita jangan gagal menangkap itu. Itulah yang tantangan kita, menemukan kebaikan di balik pesan-pesan yang diberikan yang mungkin kita rasakan kurang enak. Saya kira itu saja Ibu dan Bapak. Semoga kita selalu dapat positive thinking ya, mempraktikkan positive thinking agar imun kita juga selalu bagus sehingga cepat pulih dan bisa bertahan dari infeksi COVID saya kira. Saya kira itu saja. Saya harus mengakhiri. Mohon maaf lahir batin Ibu dan Bapak apabila ada hal yang kurang berkenan. Semoga kita selalu mengingat hal-hal yang baiknya saja. Insya Allah. Demikian matur nuwun. Saya kembalikan lagi pada Pak Abdul. Baik, terima kasih kami. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. ucapkan terima kasih kepada Ibu Eli Nur Hayati atas sharing-sharingnya malam hari ini, atas materinya yang diberikan hari ini, dan atas jawaban dari semua pertanyaan yang insya Allah menginspirasi kita semua, insya Allah memberikan hikmah-hikmah bagi kita, sehingga kita bisa sama-sama memetik pelajaran dari materi dan sharing-sharing malam hari ini, sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Baik, marilah kita tutup kajian kita malam hari ini dengan mengucap hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dari manapun Anda berada. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah mengikuti kajian Muhammadiyah with you malam hari ini dari awal hingga akhir. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terakhir, sebelum kita tutup, kami selaku pengelola selalu berdoa agar Bapak Ibu yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin. Kepada Bapak Ibu yang sudah sehat, yang sudah kuat, semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nun wal kolami wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.